Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran sistem basis data. Pada video kali ini kita akan belajar DDL atau Data Definition Language, di mana ini merupakan salah satu bagian dari SQL, di mana DDL itu berbeda dengan DML yang sebelumnya kita pelajarin, di mana DDL itu fokusnya adalah untuk melakukan pembuatan, penghapusan, dan pengubahan objek-objek database seperti tabel, indeks, dan tampilan. Nah, ketika kita menggunakan yang namanya DML, fungsi daripada DML itu lebih ditujukan untuk setiap data yang kita simpan di dalam tabelnya kita. Sementara pada DDL atau data definition pada DDL atau Data Definition Language, fokusnya adalah ke tabelnya atau objek-objek lain selain tabel seperti indeks maupun tampilan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yang paling basic dari DDL, yakni adalah pembuatan sebuah tabel. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya membuat tabel, kalian perlu ketahui bahwa setiap tabel yang ada di dalam sebuah sistem basis data, sebagai contoh di sini ada classic model, kita punya tabel office. Tabel office ini akan punya beberapa buah atribut di dalamnya. Ada office code, city, phone, address line, dan seterusnya. Di mana masing-masing atribut yang ada itu tentunya akan memiliki tipe datanya masing-masing. Nah, untuk menampilkan informasi mengenai atribut apa saja yang dimiliki oleh tabel office, maka kalian bisa membuat sebuah query untuk menampilkan detail dari si tabel office dengan cara kalian ketikkan describe, lalu kemudian kalian tulisin nama tabelnya. Misalkan di sini saya ingin mendescribe tabel office. Kemudian ketika kita query, di sini akan muncul semua field yang dimiliki oleh tabel office. Dimana kalau kalian perhatiin di sini ada office code, itu tipe datanya adalah varchar, dimana panjang daripada varcharnya adalah 10 dan dia nggak boleh null. Oke, dimana office code ini merupakan sebuah primary key. City itu punya tipe data yang sama dengan office code, hanya saja city itu punya panjangnya adalah sekitar 50, dia nggak boleh null dan dia bukan primary key. Dan begitu seterusnya sampai dengan bagian yang paling bawah. Oke, kemudian kita akan coba untuk ngecek dari data orders. Nah, pada data orders dia memiliki beberapa field, di mana masing-masing daripada fieldnya punya tipe data yang beda-beda. Kalau di tabel office sebelumnya tipe datanya hanya merujuk kepada varchar, di dalam tabel orders ini ada tipe data yang disebut sebagai integer, date, varchar, ada text. Lalu kemudian kalau kita coba akses ke tabel-tabel yang lain, ada beberapa tabel yang punya tipe data yang beda-beda. Contoh di sini tabel product line. Nah, dia punya satu buah field namanya adalah image, di mana tipe datanya adalah medium blob. Di mana medium blob ini merupakan satu tipe data yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan gambar. Nah, lalu kemudian sebenarnya ada tipe data apa aja sih di dalam MySQL? Di mana pada database MySQL untuk menampilkan semua tipe data atau data type dari MySQL yang bisa didukung oleh MySQL, kalian bisa jalankan perintah select distinct spasi data type dari database information schema. Kita akan ambil tabel kolom. Kemudian kalian tinggal execute. Nanti di sini akan muncul kurang lebih ada sekitar 23 tipe data, mulai dari varchar, long text, big int, datetime, int, blob, lalu kemudian double sampai pada akhirnya ada medium blob.
di mana masing-masing tipe data ini punya peruntukan yang berbeda-beda tergantung dengan keperluannya kalian. Nah, setelah kita ketahui tipe data, mari kita mulai untuk melakukan pembuatan tabel. Nah, untuk melakukan pembuatan tabel di dalam MySQL, maka kalian bisa memulainya dengan menggunakan perintah create, lalu kemudian diikutin dengan table, lalu kemudian kalian akan mengikutinya dengan nama tabel yang ingin kalian buat. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah tabel login, atau kita akan membuat sebuah tabel user login, di mana tabel user login ini akan menyimpan yang namanya adalah username, lalu kemudian dia akan simpan password, oke, lalu kemudian dia akan menyimpan, nah karena tabel daripada user login ini akan kita gunakan untuk si employee supaya dia bisa login ke dalam sistem, maka kita akan tambahkan di sini adalah employee number-nya. Oke, kita akan tambahkan employee number. Oke, untuk sebuah tabel user login. Nah, oke, jadi kita akan membuat sebuah tabel user login. Jadi kalian bisa teruskan perintah query-nya, di mana di dalam DDL-nya, di sini kita akan tuliskan perintah create table, kemudian nama tabelnya adalah user login. Oke, lalu kemudian buka kurung, kemudian tutup kurung, di mana di bagian dalam sini kita akan mengisikan atribut ataupun field apa aja yang akan kita butuhkan di dalam tabel user login. Di mana di sini kita udah punya 3, ada username, password, dan ada employee number. Maka pertama sekali kita akan tuliskan username. Oke, saya akan tulis dalam huruf kecil, name. Di mana username ini tipe datanya yang akan kita gunakan adalah tipe data varchar. Oke, di mana supaya membatasi penggunaan username yang ada, saya akan batasin di mana username ini panjang maksimalnya adalah 12 karakter. Oke, dan di mana username ini adalah primary-nya kita, di mana ketika kita berbicara mengenai primary key, artinya tidak boleh ada data yang lain yang memiliki value atau nilai yang sama dengan username. Artinya username-nya ini tidak boleh duplikat antara satu employee dengan employee yang lain. Maka kalian bisa tulisin primary, lalu kemudian key seperti ini, lalu kemudian koma untuk mengakhirin satu atribut. Ketika kalian ingin menggunakan atribut yang lain, atau kalian ingin menambahkan atribut yang lain yang di password, ya kalian tinggal tulisin aja nama atributnya password, lalu kemudian tipe datanya adalah varchar, lalu kemudian saya mau maksimum password itu adalah 16, dan password ini nggak boleh kosong. Maka kalian bisa gunakan seperti ini. Nah, pada prakteknya ketika kita bicara mengenai penyimpanan data dengan menggunakan password, umumnya password ini tidak ditampilkan dalam bentuk karakter yang bisa dibaca langsung oleh pengguna. Sehingga model daripada penggunaan password varchar 16 ini sebenarnya tidak relevan untuk menyimpan data password. Cuman karena ini hanya untuk pembelajaran dasar, kita akan gunakan password dengan menggunakan varchar 16. Oke, lalu kemudian untuk atribut selanjutnya di sini kita punya employee number. Employee number, saya akan sesuaikan dengan employee number-nya di employee, yakni menggunakan int11. Employee number, di sini kita akan gunakan int11 sebagai tipe datanya, dan ini juga kita set tidak boleh kosong. Nah,
Ketika ini sudah kalian selesaikan dan pastikan kodenya itu sudah benar, maka kalian tinggal run dan di sini akan muncul bahwa query-nya udah berhasil. Oke, ketika query-nya udah berhasil, ya kalian bisa lakukan query dengan cara kalian bikin select bintang from user login. Kalau misalkan udah berhasil, maka query-nya bakalan jalan. Kalau misalkan ternyata nggak berhasil, ya nggak bakalan jalan. Di sini udah ada. Kita coba untuk melihat apa sajakah atribut yang dimiliki oleh tabel yang baru kita bikin. Maka kalian bisa gunakan describe, lalu kemudian user login. Oke, kemudian kita jalanin. Nah, di sini user login sesuai dengan apa yang kita buat di create table. Dia akan punya username, password, kemudian dia akan punya employee number. Kita akan coba untuk menjalankan perintah insert untuk masukin satu buah data. Oke, tapi terlebih dahulu kita coba cek data employee dulu untuk mengambil employee number-nya. Oke, kita akan coba buat user login untuk si Dian Murphy. Oke, di mana employee number-nya adalah 1002. Maka untuk menjalankan perintah insert, kalian bisa gunakan insert, kemudian into, kemudian nama tabelnya adalah user login. Oke, user login. Lalu kemudian disertakan dengan kolomnya apa saja, maka kalian bisa tuliskan username, kolom atau atribut, kemudian password, lalu kemudian employee number. Oke, kemudian kita akan isikan values-nya. Values-nya ada apa aja? Untuk username kita akan buat sesuai namanya aja, misalkan Dian Murphy atau DNM misalkan. Kemudian passwordnya adalah 123. BTW di sini saya lupa kasih petik 2 karena dia tipe datanya adalah varchar. Kita wajib untuk menuliskannya dalam format string dengan menggunakan petik 2. Nah, password adalah 123456789. Lalu kemudian employee number, karena ini adalah integer, kita nggak perlu pakai petik 2. Kalian tinggal tulisin seperti ini aja. Oke, kalau udah ya udah, ini tinggal dijalanin dan berhasil diinsert satu buah baris. Lalu kemudian tinggal select bintang from select bintang from user login. Nah, di sini udah ada satu user login baru, namanya adalah Dian Murphy, password 123456, employee number-nya adalah 1002. Nah, kita akan coba untuk membuat user login yang lain, misalkan untuk Jeff sama Mary. Jadi di sini kita akan tambahkan, kita tambahkan di bagian bawah. Kita akan tambahkan di sini yang pertama adalah Jeff, passwordnya saya asumsikan sama 123456. Employee number-nya Jeff itu adalah di 1076. Kemudian kita akan menambahkan satu lagi. Ketika kalian ingin menambahkan lebih daripada satu value, kalian bisa kasihkan koma. Kemudian kalian tambahkan lagi value-nya. Misalkan di sini saya akan tambahkan untuk Mary. Usernya adalah Mary. Lalu kemudian passwordnya sama, di mana Mary itu punya employee number 1056. Oke. Udah jadi insert, kita run dan di sini berhasil insert 2 buah row. Kita coba cek di tabelnya dan di sini udah muncul 3 buah datanya.